Hello Gen Level students, how are you today? Are you ready for our lesson today? Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for everything you've done in our life. We thank you for this beautiful day. And now we want to learn about thematic. Please help us, bless us, so we can understand what we learned today. We surrender this time into your hand. In your name we pray to you. Amen. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tematik 4H, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal. Yang kedua, menjelaskan legenda dua daerah yang serupa. Dan yang ketiga, menjelaskan tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Yang terakhir, yang keempat adalah memberikan pendapat tentang keragaman dan manfaat keragaman. Nah, anak-anak teacher, kita sudah sering kali belajar tentang kegiatan ekonomi, bukan? Nah, ada 3 kegiatan ekonomi yang kita pelajari. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah 5 gambar yang saling berkaitan. Nah, gambar ini merupakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kira-kira mana yang produksi, mana yang distribusi, dan mana yang konsumsi? Berikut adalah keterangan masing-masing gambar ya, bisa diperhatikan dengan baik. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut, ada kegiatan ekonomi 1 dan kegiatan ekonomi 2. Nah, perhatikan baik-baik ya, untuk kegiatan ekonomi 1 kita melihat ada 3 gambar. Yang pertama gambar seorang petani sedang memeriksa tanamannya ya, sayur-sayuran yang ditanam. Kemudian untuk gambar kedua menunjukkan seorang pedagang sedang menjual hasil produksi dari petani. Ya, ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk gambar ketiga itu adalah sayur-sayuran yang sudah diolah dan siap untuk dikonsumsi. Nah, ketiga gambar di kegiatan ekonomi 1 ini merupakan rangkaian kegiatan ekonomi. Ya, kita bisa melihat proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita lihat kegiatan ekonomi 2. Nah, di situ ditunjukkan sebuah bagan ya, mulai dari perkebunan apel, kemudian apel dibersihkan dan diolah menjadi minuman sari apel, kemudian minuman sari apel dijual. Lalu yang terakhir, pembeli menikmati minuman sari apel. Nah, ini juga merupakan rangkaian kegiatan ekonomi ya. Kita bisa lihat mana yang produksi, mana yang distribusi, dan konsumsi. Nah, tugas anak-anak sekalian adalah mencoba menemukan rangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di sekitar rumahmu ya. Ya, setiap daerah memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda ya, tergantung masing-masing kondisi dari setiap daerah itu. Nah, selain perbedaan kegiatan ekonomi, yang berbeda juga dari setiap daerah adalah cerita daerah. Setiap daerah memiliki legenda atau cerita daerah yang berbeda dan unik. Namun demikian, ada pula daerah yang memiliki legenda atau dongeng yang kurang lebih sama walaupun dengan judul yang berbeda. Contohnya adalah legenda rakyat Batu Menangis dari Kalimantan Barat dan juga Batu Menangis dari Gayo Aceh. Jadi, dua-duanya judulnya sama ya, tapi berasal dari daerah yang berbeda. Nah, silakan anak-anak mencoba untuk mencari 2 cerita rakyat yang sama dari 2 daerah yang berbeda.
Nah, anak-anak bisa mencari dari berbagai referensi ya, atau berbagai sumber. Boleh dari internet, dari buku, atau sumber yang lainnya. Sekarang kita akan membaca bersama sebuah cerita rakyat yang berjudul Keong Mas. Nah, mungkin anak-anak sudah sering kali mendengar cerita ini ya, bahkan mungkin ada yang sudah menonton filmnya. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak juga bisa membacanya di halaman 59. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Raja tersebut memiliki 2 putri. Putri pertama bernama Candrakirana dan adiknya bernama Dewi Galuh. 2 putri itu sangat cantik, tetapi memiliki watak yang berbeda. Candrakirana sangat baik hati sehingga ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Sebaliknya, Dewi Galuh memiliki sifat sombong sehingga rakyat tidak menyukainya. Suatu hari, Raja memanggil Candrakirana. Raja ingin agar Candrakirana segera menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Candrakirana sangat senang. Ia menerima lamaran Pangeran Inu Kertapati. Akan tetapi, Dewi Galuh juga menyukai Pangeran Inu Kertapati. Ia ingin Pangeran Kertapati menjadi suaminya. Dewi Galuh lantas pergi ke rumah penyihir. Ia meminta agar penyihir itu menyihir Candrakirana menjadi seekor keong. Saat sedang asik bermain di sungai, Candrakirana ditemui oleh seorang penyihir. Penyihir itu langsung menyihir Candrakirana menjadi seekor keong mas. Sungguh sedih hati Candrakirana. Sihir itu hanya akan hilang jika kau menemukan kasih sayang yang tulus, seru penyihir. Sementara itu, di sebuah desa, ada seorang nenek yang sedang mencari ikan. Saat ia mengambil jaringnya, ia menemukan seekor keong mas. Karena keong itu terlihat sangat cantik, nenek itu pun membawanya pulang. Keesokan harinya, si nenek kembali mencari ikan di sungai. Saat si nenek pergi mencari ikan, keong mas berubah menjadi Candrakirana. Untuk membalas budi sang nenek, Candrakirana pun membersihkan rumah nenek itu. Ia juga memasak makanan yang enak untuk si nenek. Saat pulang, alangkah terkejutnya si nenek. Ia mendapati makanan enak di meja makannya. "Siapakah yang melakukan ini semua?" ucap si nenek. Hari-hari berlalu. Setiap hari, sepulang dari sungai, si nenek selalu mendapati rumahnya sudah bersih dan ada makanan enak di meja makannya. Ia ingin tahu siapa yang melakukan itu semua. Maka pada suatu hari, ia berpura-pura pergi ke sungai. Padahal ia mengamati dari jendela rumahnya. Si nenek melihat keong mas miliknya berubah menjadi seorang gadis cantik. Si nenek pun langsung masuk ke rumahnya. Candrakirana kaget. Tetapi akhirnya ia menceritakan semuanya kepada si nenek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati ikut mencari Candrakirana. Ia mencari sampai ke pelosok desa. Saat sedang kelelahan, ia hendak meminta minum kepada salah satu warga. Di sana, Pangeran Inu Kertapati mendapati Candrakirana. Seketika, pengaruh sihir pada Candrakirana pun lenyap. Akhirnya, Pangeran Inu Kertapati membawa Candrakirana kembali ke istana. Nenek yang menolongnya pun dibawa serta. Kemudian, penyihir jahat serta Dewi Galuh dihukum oleh raja. Candrakirana dan Pangeran Inu Kertapati menikah. Mereka hidup bahagia selamanya. Nah, kita sudah membaca cerita mengenai keong mas. Apa pendapatmu tentang cerita tadi? Nah, kita akan mempelajari lagi tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Ya, kita akan melihat tokoh-tokoh dalam cerita yang kita baca tadi, yaitu cerita keong mas.
Nah, tokoh utama dalam cerita Keongmas adalah Chandra Kirana, Dewi Galuh, Pangeran Inu Kertapati, dan juga Nenek. Sedangkan untuk tokoh tambahannya adalah raja dan juga penyihir. Adapun karakteristik dari setiap tokoh adalah pesan moral apa yang kita dapatkan dari cerita Keongmas yang sudah kita baca? Selanjutnya, kita akan belajar lagi tentang keragaman. Nah, kita sudah berulang kali juga ya belajar tentang keragaman ini. Pernahkah kamu berbeda pendapat dengan temanmu? Dan bila pernah, apa yang kamu lakukan ketika ada perbedaan pendapat di antara kalian? Bila terjadi perbedaan pendapat, hal-hal ini bisa kita lakukan ya, saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi, saling memperbaiki. Ya, justru ketika adanya perbedaan pendapat, kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Kita bisa saling memperbaiki diri sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Nah, selain perbedaan pendapat, ada berbagai perbedaan atau keragaman yang kita temukan di sekolah. Nah, tapi keragaman itu memiliki manfaat loh anak-anak. Berikut adalah manfaat keragaman di sekolah. Nah, anak-anak bisa membaca di halaman 61 ya. Ya, semoga dengan kita belajar tentang pentingnya keragaman, kita bisa hidup dalam persatuan. Kita tidak mudah terpecah belah oleh hal-hal yang dapat menghancurkan persatuan kita. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for your blessing. We thank you for this time we have learned about thematic, and now we want to continue our activities. Please help us and guide us. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray to you. Amen.